warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Perkenalkan, saya Khotimah Herliana, MPDI dari kampus Universitas Bina Sarana Informatika pada Fakultas Ekonomi Bisnis, yaitu Prodi Manajemen. Dalam kesempatan ini, saya ingin memaparkan sesuai yang diamanahkan dari Rektor Universitas Bina Sarana Informatika, yaitu mengampu mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Pendidikan Agama Islam ini merupakan mata kuliah yang memiliki bobot 2 SKS, yaitu meliputi penilaiannya terkait 20% untuk nilai absensi dan 80% nilai PBL, yakni diambil dari kerjasama mahasiswa, kemudian disiplin, kemudian tanggung jawab, kemudian mereka observasi ke lapangan, ya, membuat video dan press release. Nah, pada kesempatan ini, izinkan saya memaparkan pertemuan yang keempat pada Fakultas Prodi Manajemen, ya, yaitu terkait materi tentang membentuk insan kamil, akhlak kepada Allah, akhlak kepada Rasulullah, kepada sesama manusia, yaitu konsep dan urgensi Islam, iman, dan ihsan dalam membentuk insan kamil. Landasan iman, Islam, dan ihsan menjadi persyaratan dalam membentuk insan kamil atau manusia sempurna. Nah, tujuannya adalah agar mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan dan menguraikan tentang iman, Islam, dan ihsan dalam membentuk insan kamil. Kemudian diskusi di dalam kelas, yaitu diawali dengan ceramah dari dosen memberikan penjelasan terkait materi tentang iman, Islam, kemudian akhlak terhadap Allah, terhadap Rasulullah, dan kepada manusia. Kemudian yaitu tanya jawab antara dosen dan mahasiswa. Baik, selamat menyaksikan video pembelajaran pendidikan agama Islam di kelas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Kemarin hari ini kita sudah di pertemuan keempat, ya? Keempat, insya Allah kita ada materi terkait integrasi iman, Islam, dan ihsan, kemudian akhlak, membentuk akhlak manusia yang sempurna, membentuk atau disebutnya insan kamil. Kemarin di pertemuan 4 kita sudah belajar terkait agama dan kebahagiaan manusia, ya. Mungkin teman-teman masih ingat semuanya. Untuk hari ini kita akan belajar terkait insan kamil. Apa ada yang tahu insan kamil itu apa? Manusia sempurna. Manusia sempurna, ya. Di sini ada sebuah hadis mengatakan bahwa kita baca ininya aja, ya, baca artinya saja. Pada satu hari, ya, Rasulullah SAW berkata ketika kami duduk-duduk. Kami itu di sini adalah seorang sahabat. Ya, jadi sahabat di situ ada Umar, ada Abu Bakar, kemudian ada berbagai sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Katanya di sini adalah Rasulullah mengatakan tiba-tiba datanglah seorang laki-laki yang mengenakan baju.
yang mengenakan baju yang sangat putih dan berambut sangat hitam. Tidak tampak padanya bekas-bekas perjalanan jauh dan tidak ada seorang pun di antara kami yang mengenalkannya. Hingga kemudian dia duduk di hadapan Nabi, lalu menempelkan kedua lututnya. Kemudian Rasulullah SAW berkata, "Ya Muhammad, beritahukan aku." Nah, hadis ini panjang teman-teman, tapi yang jelas intinya adalah mengajarkan bahwa hadis ini mengajarkan bagaimana insan kamil itu diajarkan oleh malaikat. Siapa laki-laki ini yang datang? Yaitu malaikat ternyata. Tapi para sahabat nggak tahu pada saat itu. Ya, jadi mengajarkan tentang iman, ihsan, ya, tentang bagaimana perjalanan keimanan seseorang. Kemudian ada ihsan. Ihsan itu apa artinya? Ihsan itu artinya berbuat baik, lebih baik gitu. Bahwa apapun yang kita kerjakan itu semuanya harus dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Misalnya teman-teman mengerjakan sebuah tugas, carilah tugas atau kerjakan tugas dengan sebaik-baiknya, enggak sembarangan. Nah, itu disebutnya ihsan, jadi berbuat baik. Contohnya kemarin kita sudah ini juga ya tentang pengajaran tentang kurban Idul Adha kemarin. Itu juga di situ ada makna ihsan juga. Ya, makna ihsan itu gimana menyembelih hewan kurban itu juga harus secara ihsan. Islam itu sangat mengajarkan seperti itu. Ya. Oke. Berikutnya tentang kedudukan insan kamil. Sudah ada yang tahu? Saya jelaskan dulu ya. Terkait kedudukan insan kamil. Biasanya tadi kita udah tahu di awal bahwa pengertian insan kamil di sini bahwa manusia itu sempurna yang sudah diberikan otak, jasad, kemudian apa? Akal. Membedakan manusia dengan hewan itu bedanya ada di akal. Hewan ada jasad? Ada. Punya otak? Punya, tapi tidak memiliki akal. Nah, makanya manusia itu betul-betul ada di penciptaan Tuhan yang sempurna. Itu ada di surat Atin. Catat ya, nanti ada pertanyaan. Surat Atin ayat 4 ya, bahwa Tuhan Allah itu menciptakan manusia dalam bentuk yang sempurna. Ya. Kenapa disebutkan sempurna? Paling sempurna di antara makhluk lainnya. Makhluk Allah itu kan banyak ya, ciptaan Allah banyak. Gunung, laut, manusia, hewan, manusia aja bermiliaran gitu. Berbagai suku, berbagai bangsa, nah itu. Kemudian di sini kedudukan insan kamil. Insan kamil jika dilihat dari sisi fisik, biologisnya, ya, tidak berbeda dengan manusia lainnya. Namun dari segi mental, ia memiliki kualitas yang jauh lebih tinggi, seperti dibanding manusia lainnya. Ya, maksudnya memiliki manusia-manusia yang tidak memiliki menggunakan akalnya secara sempurna. Kita itu sama sebenarnya. Kenapa di sini misalnya ada manusia yang kekurangan akal, dia kemudian berbuat sesuatu yang kurang baik? Itu berarti dia kurang mengoptimalkan apa? Akalnya dengan baik. Itu. Kemudian yang selanjutnya di sini ada yang bagian 4, kedudukan normal dalam insan kamil, ya. Syarat menjadi norma keagamaan untuk menata kehidupan manusia dalam hubungannya dengan Tuhan, sesamanya, dan dengan makhluk lain. Kalau aturan-aturan dilanggar atau tidak dilaksanakan, niscaya akan terjadi kekacauan dalam kehidupan manusia. Nah, makanya ini yang disebut apa? Akhlak. Teman-teman bisa perhatikan, jika dalam kehidupan ini tanpa akhlak, tanpa adab, tanpa norma di tengah-tengah kehidupan kita, yang terjadi apa kira-kira? Rusak, tidak ada aturan. Yang kaya melemahkan yang miskin. Yang miskin tidak bisa berkembang. Kenapa? Karena tadi dia didominasi oleh orang-orang yang kuat di dalamnya. Nah, itulah kalau tidak ada aturan. Kalau tidak ada akhlak di dalamnya, kemudian tidak ada adab, tidak ada norma di tengah-tengah manusia, maka kehidupan kita ini akan rusak. Rusak dari semua lini, gak hanya satu sisi aja.
kuliahnya juga rusak. Kenapa? Karena satu dengan yang lainnya tidak menghormati, tidak saling menghargai. Seperti itu. Itu ya. Kemudian yang selanjutnya, ini ada terkait di bagian B-nya ya. Di bagian B tentang landasan iman, Islam dan ihsan menjadi persyaratan dalam bentuk insan kamil. Ya. Sekali lagi, insan kamil di sini harus didasari dengan nilai-nilai adab, nilai-nilai akhlak, nilai-nilai norma di tengah-tengah kehidupan kita sehari-hari. Ya, sebagaimana telah dijelaskan bahwa iman sebagai landasan Islam dan ihsan. Islam sebagai bentuk manifestasi iman dan ihsan. Ya, jadi semuanya itu terbentuk dalam Islam. Contoh gini, ini Islam gitu ya. Di dalamnya itu ada ihsan, ada iman dulu ya. Kemudian ada ihsan. Ininya adalah Islam di sini. Di dalamnya ada iman dan ihsan. Seperti itu. Yang selanjutnya tentang menggali sumber teologis, historis dan filosofis tentang iman, Islam dan ihsan seperti pilar agama Islam dalam bentuk insan kamil. Tadi kita sudah sampai pada saat bagaimana manusia tanpa akhlak sehari-hari, bagaimana manusia tanpa adab sehari-hari, bagaimana manusia kehidupan kita tanpa norma sehari-hari. Ya, tadi kita sudah sama-sama ya. Jadi yang namanya norma, adab, akhlak itu harus satu kesatuan. Satu kesatuan harus ada dalam kehidupan sehari-hari. Akhlak itu dibagi menjadi berapa sih? Menjadi dua dulu. Pertama akhlak apa? Akhlak mudah dulu. Yang kedua mumah. Pinter banget sih. Pinter. Ya, jadi kalau mudah apa artinya? Akhlak apa? Akhlak yang baik, akhlak mulia. Contohnya siapa? Manusia yang paling bagus akhlaknya siapa teman-teman? Rasulullah SAW. Ya. Dalam sebuah hadis dikatakan bahwa Rasulullah itu akhlaknya itu seperti Al-Quran berjalan. Jadi apapun nilai-nilai yang ada dalam Al-Quran itu, itulah Rasulullah. Keren banget gak sih? Luar biasa. Makanya kita kadang-kadang mengidolakan seseorang, jangan terlalu apa? Nah ya, yang ada apa? Kecewa, namanya juga manusia biasa ya. Kecuali Rasulullah SAW. Beliau memang sosok manusia sempurna, tapi juga beliau masih ada kekurangannya. Hanya saja oleh Allah adalah manusia sempurna tapi maksum. Apa artinya maksum? Terbebas dari apa? Dari dosa, berbuat dosa. Pernah satu hari Rasulullah, biasalah ya anak muda itu. Kalian kalau kira-kira kalau misalnya mendengarkan hiburan malam-malam minggu atau apa gitu ya, denger yang genjreng-genjreng gitu. Itu biasanya kan anak muda pengennya keluar rumah ya. Tapi Rasulullah enggak, dikasih apa? Dikasih kantuk oleh Allah. Akhirnya Rasulullah, namanya juga anak muda, Rasulullah itu manusia seperti kita teman-teman. Ada nafsu, ada pengen hiburan juga. Tapi pada saat kakinya melangkah ke tempat hiburan tersebut, Rasulullah dikasih apa? Dikasih kantuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa? Tertidur. Keren tuh. Artinya apa? Nah, itu disebutnya bahwa Rasulullah itu manusia biasa tapi juga maksum. Maksum itu apa? Terbebas dari, dilindungi oleh Allah, terbebas dari penjagaan dari apa? Dari dosa, ya. Tapi Rasulullah itulah disebutnya manusia yang sempurna, ya. Itu akhlak mahmudah itu Rasulullah. Sekarang yang kedua, akhlak mazmumah apa? Akhlak yang tercela. Contohnya berbohong, keren. Akhlak yang tercela, contohnya apa? Mencuri, plagiarisme pada saat ujian, nggak boleh. Ada Allah melihat kita, ada malaikat rokib atid yang kanan. Ketika kita mencontek berarti atid nih yang aktif, gitu. Makanya dalam hal ini disebutnya mazmumah. Ketika sholat, ada ibu aku nih mau sholat misalnya, sholatnya lama bener gitu, tapi pada saat enggak cuma jengkelat.
beres gitu ya. Nah itu disebutnya akhlak mazmumah. Atau apa? Selain itu menggunjing temannya, gibah. Tahu gibah? Gibah itu menceritakan atau apa sih namanya? Nah, gosip, betul. Emak-emak gosip, atau ada kalian misalnya gosip. Dalam Al-Quran disebutnya apa teman-teman? Orang-orang yang gosip itu menceritakan kejelekan orang seperti apa? Seperti memakan daging saudaranya sendiri. Mau nggak? Enggak lah. Makan daging manusia aja kita nggak mau, jijik gitu ya. Apalagi memakan daging saudaranya sendiri. Itu diistilahkan orang-orang yang gibah. Itu termasuk akhlak mazmumah. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan insyaallah di sini semuanya teman-teman memiliki akhlak yang mulia semuanya ya. Amin. Akhlak mahmudah yang seperti Rasulullah contohkan. Bu, gimana Bu bergaul Bu? Bergaul dengan lawan jenis? Bagaimana dengan cara akhlak yang baik? Ada dalam Islam sudah diatur. Bergaul dengan lawan jenis seperti apa, ya? Kalau sekarang kan ada zamannya sesama jenis ya, nauzubillah min dzalik, itu jangan sampai seperti itu. Dalam lawan jenis aja itu sudah diatur dalam Islam, apalagi sama jenis misalnya gitu ya. Sekarang kan lagi marak nih, kita harus hati-hati nih, ya. Yang disebut LGBT itu ya. Itu harus hati-hati sekali. Nah, kemudian selanjutnya ada terkait tentang menggali sumber teologis, historis, dan filosofis tentang konsep insan kamil. Ya, ini nanti teman-teman bisa baca sendiri dalam istilah insan kamil itu diperkenalkan oleh Syekh Ibnu Arabi, menyebutkan ada dua jenis manusia, yakni insan kamil dan monster setengah manusia. Kata Ibnu Arabi ya, jika tidak menjadi insan kamil maka manusia menjadi monster. Sebaliknya teman-teman, ya serem banget. Manusia kalau tidak memiliki akhlak, tidak memiliki adab, maka betul bal adol. Kalau dalam Al-Quran disebutnya gitu. Apa artinya bal adol? Lebih sesat, lebih jelek, lebih buruk daripada hayawan. Bal adol minal hayawan. Bahkan lebih jelek dari hewan. Kenapa? Kenapa bisa disebut seperti itu? Karena manusia itu kan suka akal. Hewan ada akalnya nggak kira-kira? Nggak ada. Hewan aja menyayangi ya, menyayangi anaknya. Kalian mungkin bisa lihat panda, bisa lihat kucing gitu ya, sangat menyayangi. Ini di sini suka mungkin di berita-berita medsos gitu ya. Ada yang membunuh bayinya, dibuang di kardus, ada yang di macam-macam. Itu bal adol disebutnya, bahkan lebih rendah daripada hewan. Itulah yang disebut dalam Al-Quran. Kalau akhlak manusia betul-betul hilang, itu sudah bal adol, bahkan dia lebih rendah dari hewan. Nah, nauzubillah min dzalik ya. Kemudian selanjutnya konsep manusia dalam Al-Quran. Di sini ada sebuah ayat dikatakan bahwa manusia, wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Saya dari sini. Khalifah. What the meaning khalifah? Qalu ataj'alu fiha, betul, pemimpin. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Ingatlah ketika Tuhan itu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi ini. Mereka berkata, mengapa engkau menjadikan khalifah? Yang nanya ini siapa? Para malaikat. Demo sama Allah. Ya Allah, kenapa engkau menjadikan manusia? Ini sebelum kita diadakan di bumi ini ya. Para malaikat pada demo gitu kan. Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau ya Allah. Kenapa engkau akan menciptakan manusia? Kemudian Allah jawab, Allah berfirman lagi. Ini qala Allah menjawab. Ini sesungguhnya aku di sini adalah Allah. Ini a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Artinya apa di sini? Artinya adalah bahwa jika manusia itu mulia, memiliki adab, akhlak, kemudian norma,
kebaikan dalam kehidupan sehari-hari, maka dia akan bisa melebihi dari mereka, teman-teman. Masya Allah ya, keren banget. Dan ini betul banget. Makanya zaman sebelum waktu ada wali-wali seperti itu baru bisa baca basmalah aja, itu udah memiliki ilmu yang sangat tinggi. Beda dengan sekarang, ngajinya pinter, hafal Quran, tapi kemudian akhlaknya nggak baik. Ada yang seperti itu. Bahkan kemarin ada berita ya. Nah itu nggak baik ya. Kenapa? Karena ada hadisnya juga. Ada hadisnya bahwa dikatakan di akhir zaman nanti ada di antara umatku membaca Al-Quran tapi hanya sampai ke kerongkongan. Artinya apa? Tidak diimplementasikan, tidak dipraktekkan isi amalnya, ya seperti itu. Makanya nanti khalifah ini nanti akan yang disebut jauh khalifah itu nanti akan lebih mendalam lagi lah, insya Allah. Oke. Ya, sampai di sini untuk pertemuan 4 ini. Ada pertanyaan? Any question? Silahkan. Ibu, 1, 2, oke. Silahkan. Nama saya Asmaida dengan NIM 632351509. Oke. Terkait materi yang udah Ibu jelasin tadi, kenapa dijelasin kalau manusia ini disebut kamil ya? Sedangkan kamil itu kan pengertiannya setahu saya sempurna. Nah, sedangkan manusia itu bukan makhluk yang sempurna. Itu maksudnya gimana? Oke. Ada yang mau jawab? Ada yang mau jawab? Dapat nilai dari saya. Oke, langsung saja ya. Jadi, kamil di sini manusia sempurna itu bukan berarti manusia tanpa dosa. Ya. Bukan berarti manusia tanpa dosa, tanpa salah, bukan berarti sempurna seluruhnya. Nobody perfect. Tidak ada manusia yang sempurna kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah pun itu tadi saya jelaskan di awal bahwa Rasulullah itu sempurna, tapi di sisi akhlaknya. Tapi sebagai manusia biasa, Rasulullah itu memiliki apa? Memiliki kekurangan. Rasulullah ke pasar, Rasulullah lapar, Rasulullah juga pengen minum, Rasulullah juga beristri, Rasulullah juga bertetangga gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Sekali lagi di sini arti dari insan kamil itu, manusia sempurna itu bukan berarti nggak punya dosa. Tidak ada manusia yang punya dosa kecuali siapa? Rasulullah SAW. Ya, itu ya. Paham? Oke. Yang selanjutnya, saya mau bertanya yang selanjutnya. Di surat apa dan ayat berapa dikatakan bahwa manusia itu adalah makhluk yang sempurna diciptakan oleh Allah? Manusia yang ciptaan Allah yang sempurna. Kira-kira dari surat apa dan ayat berapa? Saya mau jawab. Oh iya, silakan. Kenalkan, nama saya Siti Silva Fadia dengan NIM 6323425. Jawabannya di surat Atin ayat 4. Oke, good. Keren dong. Oke, good. Oke, saya kasih 2 pertanyaan lagi. Saya kasih kesempatan buat teman-teman semuanya. Ada 2 kesempatan, 2 pertanyaan lagi. Siapa kira-kira? Any question? Silakan sebutkan nama dan NIM-nya. Perkenalkan, nama saya Nabila Salasa Putri dengan NIM 632331310. Bagaimana implementasi akhlak dalam kehidupan sehari-hari? Implementasi akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Akhlak kita kepada siapa, teman-teman? Akhlak itu kita tadi sudah dijawab di sana, ada akhlak mahmudah dan mazmumah. Kalau mahmudah itu akhlak yang terpuji, tapi kalau akhlak yang mazmumah adalah akhlak yang tercela. Sekarang implementasinya gimana? Implementasi itu apa sih? Implementasi itu cara mempraktekkan akhlak itu dalam keseharian kita. Ya, akhlak adab dalam keseharian. Yang pertama, akhlak kepada siapa? Pada Allah SWT.
dengar azan, langsung sholat, tinggalkan yang lainnya, gitu dong. Pengen rezekinya lancar, sholat tepat waktu, beneran. UAS-nya bagus, nilainya bagus, lancar kuliahnya, sholat tepat waktu. Itu akhlak kepada Allah yang pertama. Yang kedua, akhlak kepada Rasulullah SAW. Jadikan Rasulullah itu sebagai teladan kita. Jangan meladani artis, akan kecewa. Halo, ya, jangan meladani artis, akan kecewa. Kalau Rasulullah no kecewa. Karena Rasulullah itu tadi saya bilang manusia yang sempurna, terbebas dari dari dosa, ya, seperti itu. Yang ketiga, akhlak kepada siapa? Allah, Rasul, terus orang tua. Bagaimana caranya? Ada yang tahu nggak? Akhlak kepada orang tua. Kita mengabdi kepada kedua orang tua. Bukan mengabdi di sini menghina, bukan. Birrul walidain. Pada saat kita maupun sedang belajar gitu ya. Ketika orang tua kita memanggil kita, meminta tolong, misalnya ke warung beli garam misalnya. Ya Bu, keren banget tuh. Karena dalam kehidupan kita ridho Allah, ridho walidain. Ridho Allah itu tergantung keridhaan orang tua. Yang terakhir apa? Akhlak terhadap sesama makhluk. Dalam hal ini adalah manusia, termasuk hewan, termasuk tumbuh-tumbuhan, teman-teman. Kenapa dalam Islam tidak boleh menebang hutan sembarangan, jangan hutan. Dalam peperangan aja, satu pohon yang ada di samping kita tidak boleh ditebang. Nggak boleh. Dalam peperangan tidak boleh, dalam Islam ya, akhlak dalam Islam itu pada saat peperangan pohon tidak boleh ditumbangkan, orang tua tidak boleh dilukai walaupun musuhnya, tidak boleh ditangkepin, anak kecil nggak boleh, terus sipil nggak boleh. Itu ada 4. Itu dalam keadaan peperangan, apalagi dalam keadaan damai seperti ini kita di Indonesia ini. Oke, gitu ya, kira-kira paham ya? Oke, ada pertanyaan yang lain? Saya kasih kesempatan satu lagi. Silakan, siapa? Oke, silakan. Sebutkan nama dan NIM-nya. Nah, nama saya Novia Ramasari dengan NIM 63231498. Di sini saya mau bertanya, yang dimaksud dengan khalifah di bumi itu apa ya Bu? Tolong dijelaskan secara lebih rinci. Oke, ada yang menjawab nggak? Khalifah fil ard. Maya mau menjawab? Ya, khalifah fil ard. Khalifah itu adalah pemimpin. Lebih dari itu. Kita harus memimpin di muka bumi ini. Makanya tidak boleh menebang hutan sembarangan. Tidak boleh menebang hutan secara apa ya? Pokoknya tidak memiliki ilmu gitu ya. Hutan itu dalam Islam itu sangat sangat untuk menjaga lingkungan kita, untuk supaya tidak banjir dan lain sebagainya. Itu satu khalifah. Khalifah itu adalah seorang pemimpin. Kalian tahu tentang kenapa di Taman Safari atau di kebun binatang ada sebuah, disebutnya apa sih kalau yang bisa melatih harimau, gajah, disebutnya apa? Disebutnya apa? Pawang. Betul, good. Pawang. Itu artinya apa? Ciri-ciri bahwa manusia adalah seorang khalifah. Ular aja bisa dipegang, nggak kenapa-napa, asalkan memiliki ilmunya. Bisa nggak ilmu itu dipelajari? Bisa. Semua ilmu bisa dipelajari. Kenapa harimau yang sebegitu buasnya dia tidak menyerah? Kenapa? Karena ada ilmunya. Ini ciri-ciri bahwa manusia itu adalah khalifah fil ard, sebagai pemimpin di muka bumi ini, untuk menjaga bumi ini, bukan untuk merusaknya, bukan. Jadi untuk menjaga bumi kita ini, menjaga sesama manusia, terlepas dari apapun itu agamanya, terlepas dari apa itu sukunya, bangsanya. Terlebih dari itu, untuk apa? Menjaga bumi kita ini. Itu. Saya kira cukup ya teman-teman ya untuk pertemuan 4 ini. Terima kasih dan alhamdulillah kalian memang luar biasa ya, hari ini banyak aktif juga gitu ya. Mudah-mudahan
ada manfaatnya di pertemuan pagi ini. Insya Allah kita akan ketemu di pertemuan 5 di pekan depan. Dari saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Mohon maafkan ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.